bandingkan dengan mesin, kok beda hasilnya. Nah, ini kita bahas minggu depan nih tentang logic error. Ya, dia ngitung manual dengan yang dihasilkan oleh mesin waktu itu, ya, Harvard 1 atau apa, saya lupa komputernya, kok, Harvard Mark 2, sorry, nah ini ada di atas, Harvard Mark 2, hasilnya kok beda. Nah, kemudian dia kalibrasi, dia cek satu-satu mesinnya zaman dulu kan masih pakai yang besar sekali itu. Dia ketemu ada satu ngengat yang menyebabkan gear atau rodanya itu salah kalkulasi. Dia ambil itu, kemudian dia taruh, nah dia bilang inilah bug. First small case of bug. Nah, jadi debugging itu adalah menghilangkan bug. Kita ngoding itu pasti ketemu error. Kita ngoding pasti ketemu error. Nanti kita bahas minggu depan ya. Ada ini program yang kemarin saya presentasikan ke BPN. Ketika kita ngoding ya, ada beberapa jenis error. Ada yang errornya semacam ini misalnya. Ini error-error yang secara sintaks kita bisa koreksi. Makanya saya nggak meminta teman-teman untuk hafal sintaks. Sintaks itu dikoreksi otomatis sama IDE yang nanti kita bikin. Ini namanya IDE, Integrated Development Environment. Nah, bug itu pasti ada. Bug itu pasti ada. Jadi bahkan ini saya udah bikin programnya selama 1 tahun. Udah koreksi berapa kali itu. Kemarin demo ada lagi bug. Jadi saya suruh benerin lagi. Ada aja, ya, ada bug gitu. Kemudian kita perlu cari ya, kita cari satu persatu errornya itu di mana. Salah satunya seperti ini. Saya tandai baris ini misalnya, klik. Nah, nanti ketika dijalankan output dari baris ini apa sih? Errornya di mana? Bayangkan ini ada banyak sekali filenya, kompleks sekali. Maka saya harus nyari satu-satu. Itulah debugging. Gak apa-apa ya, saya cerita aja ya. Lebih asik cerita-cerita daripada kuliah. Oke, itu. Kemudian ya makanya apakah setiap program perlu debugging? Ya. Setiap program perlu debugging. Nah, bahkan nanti ketika teman-teman belajar mengenai software development ya, computer science, program itu harus selalu dites. Ya, kita nanti di mata kuliah SIG berbasis web saya sampaikan bahwa ketika kita merancang sebuah program ada namanya SDLC, Software Development Life Cycle. Geodesi belajar SDLC, jangan salah. Geodesi juga belajar software development. Jadi ketika nanti kalian belajar SDLC itu ada satu tahapan yang namanya testing. Ya, testing itu adalah ngecek semua program. Jadi iya, semua program selalu di-debug. Algoritma untuk kelas pewarisan bagaimana? Saya masih bingung mengenai alurnya. Jangan bingung. Algoritma untuk kelas pewarisan ya sama kayak yang saya sampaikan, ada parent, ada child, ada bapak, ada anak. Bapak itu punya sifat-sifat A, B, C, D. Anak itu punya sifat persis kayak bapaknya, tapi plus sifat yang lain. Nah itu kurang lebih penjelasan untuk kelas pewarisan. Jadi si anak itu mungkin juga punya sifat macam-macam ya. Kemudian si bapak juga punya sifat macam-macam. Nah, tadi saya nyebut anak dan bapak, tapi saya nggak nyebut orang tertentu. Ya, saya nggak nyebut orang tertentu. Nah, ketika saya udah nyebut si A, ya, bapak misalnya, bapak siapa ya? Ya, Bapak Soeharto misalnya. Bapak Soeharto misalnya, nah itu adalah instan dari objek dari kelas bapak. Nah, kemudian Bapak Soeharto punya anak misalnya namanya Tommy Soeharto. Nah, Tommy Soeharto adalah instan dari objek subkelas bapaknya, subclass dari kelas anak. Nah, dengan cara seperti itu ya analogikan aja dengan kehidupan dunia nyata gitu. Jangan terlalu dipikir rumit, ya algoritmanya simpel aja. Bahwa yang namanya kelas subclass anak itu adalah turunan dari kelas bapak. Kemudian fungsi super itu buat apa? Apakah fungsi ini harus selalu ada di subkelas yang kita bikin? Jawabannya nggak harus ya, nggak harus ada di semua kelas, tergantung kebutuhan. Ya apapun yang ada di kode kita itu semuanya tergantung kebutuhan. Minggu depan kita belajar mengenai coding yang efisien. Jadi apakah super? Ya, super ini maksudnya apa? Super ini adalah kita memberikan sifat si kelas ini, ya, kelas ini agar ngikut kelas dari si parent-nya. Nah, dia kan turunan, dia anak ya. Sorry. Ya, dia anak ya, dia kelas anak. Maka ketika kita pengen agar si anak ini punya sifat tersendiri ya, initnya misalnya kita bikin beda, kemudian ada beberapa parameter yang mungkin nggak selalu sama dengan punyanya parent ya, bisa jadi parent itu namanya cuma satu unsur misalnya, atau kebaliknya
namanya cuma satu nama saja, misalnya nama orang Jawa dulu cuma satu, Soeharto, Soekarno gitu kan, yang sekarang dilarang. Nah, anaknya mungkin ada 2 unsur, ada first name, ada last name misalnya, kemudian ada middle name dan seterusnya. Maka kita pengen si anak ini punya karakteristik tersendiri, ya kita pakai super. Ya. Super ini bukan super ini. Ya. Super ini maksudnya kita berikan sifat yang baru ya, yang dia mengambil dari initnya si parent. Ya. Begitu kita pakai init seperti ini, maka si init ya, kemudian ada super, maka sifat dari si anak ini akan tadi nurun ke bapaknya, tetapi tetap bisa punya sesuatu yang unik. Itu penjelasan singkatnya. Penjelasan panjangnya ya cari sendiri di internet. Cara pembuatan dev di kelas, di mana kelas merupakan warisan kelas, sama seperti yang lain. Di slide saya ada nggak? Sama seperti ketika kita bikin kelas biasa. Yang turunan di mana ya? Ini misalnya. Oke, kelas student, kelas person ini adalah kelas bapak, ya, kelas parent. Kelas student ini adalah turunan ya, warisan dari yang si kelas bapak. Kita lihat di sini ada dev init. Nah, kalau saya mau bikin metode untuk kelas student, metode yang berbeda dengan punyanya kelas person, ya tinggal saya taruh di bawah. Dev bla bla bla. Bla bla bla. Dan seterusnya. Nah, ingat ketika kemarin saya nyampaikan mengenai self, ya. Self ini berlaku untuk si kelas. Jadi self yang di sini ini berbeda dengan self yang di sini. Self yang di sini ini ngaruh ke kelas person, self yang di sini ini ngacu ke kelas student. Sisanya sama, karena sama-sama kelas. Cara mendefinisikan, cara membuat atribut, cara membuat metode, itu semuanya sama. Ya. Semua kelas yang satu dengan kelas yang lain sama. Bedanya cara menurunkannya adalah dengan memberikan dia sebagai parameter. Ya. Kelas student kemudian dalam kurung person, berarti dia mengambil kelas person sebagai induknya. Sama seperti kode saya. Ada orang dulu. Oke, jadi misalnya punya saya kelas post login doc ini ngambil dari jadi saya buat dialog ya, dialog antarmuka yang muncul ini ngambil dari parentnya itu adalah ini ya. Parentnya adalah Kitty widget dialog, kemudian antarmukanya dia sendiri ya, ngambil dari antarmuka yang saya buat di sini. Nantilah ini kalian pelajari nanti di mata kuliah pemrograman spasial, cuma bukan saya yang ngejar. Saya kemarin mendapatkan error di type saat menggunakan NP array. Itu bagaimana ya Pak? Tergantung dari operasi yang dilakukan pada saat itu apa. Di type error itu biasanya muncul karena ada istilahnya, saya lupa bahasa kerennya apa. Ya intinya kalian mengoperasikan data ya dengan tipe data yang mungkin tidak pas atau berbeda. Jadi yang salah satu yang mungkin unik di Python itu adalah bahwa tipe data itu adalah juga kelas. Beda dengan bahasa yang lain. C++ misalnya tipe data ya udah tipe data. Itu cara menyatakan objek yang berbeda. Tapi kalau di Python, tipe data itu adalah kelas. Sehingga kita mengoperasikan antara kelas satu dengan kelas yang lain, ya. Kelas yang satu dengan kelas yang lain, maka boleh jadi akan muncul error. Ya. Yang satu integer, yang satu float, misalnya ketika kita operasikan ternyata dia nggak mau. Ada beberapa operasi yang nggak bisa. Contohnya apa? Pangkat ya. Pangkatan misalnya, kita memangkatkan sesuatu. Ya, ternyata ada yang nggak bisa dipangkatkan dengan angka negatif, misalnya koma, integer, atau yang lain. Ya, secara matematika mungkin bisa, tapi mungkin fungsinya yang perlu dimodifikasi. Ya, kita perlu menerapkan langkah lanjutan ya kalau kita mau menggunakan perhitungan ya, kalkulus misalnya, itu ada yang beberapa yang seperti itu. Saya nggak hafal ininya seperti apa, tapi kemungkinan yang saya lihat seperti itu ya. Karena ketika kita menggunakan np.array, hasilnya angka yang masuk berubah apa? Float ya. Benar ya? Oke. Komputer 32 bit. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silakan di ini kan. Komputer 32 bit hanya bisa menyimpan data waktu sampai tahun 2038. Apakah berarti tahun 2038 sudah tidak bisa menggunakan komputer 32 bit? Betul. Ya, betul sekali pertanyaannya. Coba kita googling. Nah, jadi ini ada tanggal tertentu, 19 Januari 2038.
komputer 32 bit akan musnah. Bukan musnah, tapi dia tidak bisa lagi melakukan perhitungan karena dia nyimpen tahun. Ya. Good question. Jadi ini hal yang sama yang terjadi beberapa tahun lalu, bukan yang Y2K ya, bukan yang Y2K, yang leap year ya. Jadi ada leap year problem. Jadi hitungan tahun dan waktu kita itu kan diakumulasi tiap berapa tahun sekali. Saya lupa tiap berapa tahun, ada yang tahu? Leap year? Ini, saya lupa tiap berapa tahun sekali. Ya. Jadi memang bug ini akan selalu ada itu karena apa? Karena kita menyimpan datanya di datanya itu kita simpan dalam bentuk digital. Ya. Mengkonversi waktu ya menjadi bentuk digital itu ada resikonya. Ya, termasuk tadi yang ditanyakan. Makanya dulu ada masalah yang Y2K itu. Meskipun Y2K itu sangat terkait dengan desain. Tapi kalau ini terkait dengan berapa banyak data yang bisa disimpan dari epoch yang ada di epoch satunya itu kalau nggak salah 1970, benar ya? Iya ini. 1 Januari 1970. Makanya kalau baterai komputer kita mati ya, zaman dulu baterainya masih pakai yang baterai bulat itu. Nah itu jam komputer kita akan ngeriset ke 1 Januari 1970. Ini dianggap sebagai angka 1. Nah nanti hal-hal semacam ini akan kalian jumpai gitu, ketika kalian ngoding. Ya, dan banyak yang lain. Sehingga ngoding itu nggak cuma tentang sintaks. Saya nggak senang bahas sintaks sebenarnya. Sintaks itu bisa kalian pahami, bisa kalian cari gitu kan. Ya, bahkan jujur saya lebih suka ngoding itu langsung cari masalah. Ya, learn it the hard way istilahnya. Jadi cara terbaik untuk belajar ya adalah dengan belajar learn it the hard way katanya. Ya, belajar dari kesalahan. Ya, cara terbaik untuk belajar itu adalah belajar dari kesalahan. Ya, tapi saya ditinggal pacar saya Pak sakit, nah, ya itu belajar dari kesalahan namanya. Ya, learn it the hard way. Apa maksudnya learn it the hard way ya? Kita nah ini contohnya yang Y2K tadi, tanggal 1 Januari 2000 ya, tanggalnya mundur jadi 1900. Tanggal 3 Januari ya, mundur jadi 1900. Nah, saya tadi nyampaikan apa? Paling enak itu kalian nyari proyek ya, misalnya contoh program Python apa untuk membuat antarmuka, misalnya Tkinter simple GUI calculator bla bla bla. Itu sebabnya saya ngasih kalian mengenai Tkinter karena kemarin saya lihat kayaknya di tema ada yang pakai kalkulator apa gitu ya. Coba lihat kodenya simple gitu. Kodenya simple. Ini isinya komen semua kebanyakan. Nah, kalian pelajari, kalian buat kode ini persis. Kopas itu nggak masalahnya. Dalam pemrograman kopas itu bukan berdosa. Ya, kopas nggak masalah. Asal apa? Kalian paham struktur dari kode ini. Ya, zaman sekarang kodenya sangat kompleks itu, sehingga ketika kalian mau belajar ya lebih enak kalian coba bikin sendiri, kemudian modifikasinya. Apa istilahnya? Tiru apa lagi? Modifikasi apalah? Saya nggak tahu. Ada itu? Amati, modifikasi, amati. Saya biasanya kalau ngetik di Google dan salah, saya biarin aja, karena dia nanti yang akan mengoreksi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, amati, ya, tiru, modifikasi. Dan kalian bikin program dulu. Sip. Ya, terakhir, 3 error yang sering ditemui di codingan. Bukan sering ditemui, memang akan ditemui gitu. Dan semua ngoding isinya itu. Saya sebenarnya punya slide, dan ini saya jelaskan tahun lalu dalam konteksnya bahasa C++, dan ini sebenarnya rekamannya ada di YouTube saya. Ada 3 macam error. Syntax error yang pertama, ya, atau compile time error, ya, interpreter error. Ya. Istilahnya adalah error yang terjadi karena kita melakukan kesalahan ngetik di Python. Ini kalau ini contoh C++ ya, karena waktu tahun lalu saya masih ngajarnya di C++. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Python, ya, def ini misalnya saya keliru dif, misalnya saya salah ketik. Nah, syntax error itu yang paling gampang dikoreksi. Nanti kita bahas lebih lanjut minggu depan. Kemudian ada namanya runtime error, ya.
Kalau misalnya saya buat program yang kemudian di tengah jalan dia membagi angka 0, membagi sebuah angka dengan angka 0, saya bikin program ya. Kemudian program tersebut membagi dengan angka 0. Secara matematis kan nggak bisa, error kan. Ya, sehingga ini disebut dengan nama runtime error. Sintaks errornya nggak ada. Ya, dari sintaksnya nggak masalah, nggak ada error di sintaks. Tapi ketika saya jalankan ya, pengguna program hitung pembagian ya. Pengguna memasukkan angka 5, terus masukkan penyebut dan pembilang misalnya. Kemudian penyebut itu yang di atas ya, pembilang yang di bawah ya. Sorry kalau saya salah. Dia masukkan angka 5, masukkan angka 2. Oke, masih jalan ya. Programnya lancar. Tapi suatu ketika user memasukkan angka 0 ya di bagian bawah di pembilang misalnya. Maka program akan error. Kenapa? Nggak ada namanya pembagian dengan angka 0. Nah, sehingga program akan mengalami error di tengah jalan. Atau contoh yang lain adalah program yang nggak akan berhenti jalan terus itu. Jalan terus nggak selesai. Nah, inilah pentingnya hukum Murphy dalam pemrograman. Kalau ada satu potensi ya, di mana user itu mungkin akan memasukkan angka 0, maka kalian harus handle error itu. Nah, kita bahas ini minggu depan ya. Kita harus handle error itu agar si error itu tidak terjadi. Jadi kalau user memasukkan angka 0, kalian detect masukannya, ya kalian detect masukannya, kemudian kalian beritahukan ke user bahwa tidak bisa membagi dengan angka 0 misalnya. Errornya seperti itu. Jadi itu terkait dengan bagaimana mendesain program yang baik. Ya. Coba di list kira-kira apa saja yang mungkin possibly go wrong. Yang ketiga adalah logic error. Ini adalah error yang paling susah untuk dideteksi. Error yang paling sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena semuanya kayaknya baik-baik saja. Ya. Semuanya kayaknya baik-baik saja. Nggak ada masalah ya kan? Ketika programnya ditulis nggak ada error ya. Kalau sintak error tadi begitu saya tulis salah, ya, saya nulis salah di sini. Ya kemarin saya contohkan ya. Ya, saya nulis salah di sini maka akan langsung muncul peringatan. Ya, ini loh maksudmu apa? Ini error gitu. Ya, akan langsung muncul peringatan. Nah, itu sintak error. Runtime error itu nanti akan dihilangkan dengan yang namanya unit test. Nanti saya akan ngetes satu-satu, oh ternyata ini jalan. Nah, logic error itu adalah kesalahan logika. Ya, kesalahan logika. Contohnya gini, saya bikin iterasi, ya iterasi ada batas bawah, batas atas, gitu ya. Misalnya dengan menggunakan average. Nah, batas bawah dengan batas atasnya, ya batas bawah dengan batas atasnya itu meleset satu angka. Jadi misalnya iterasinya saya menggunakan program akan berhenti ketika iterasinya nanti sampai angka 100 misalnya. Program akan berhenti ketika iterasinya sampai angka 100. Nah, pengulangannya sampai angka 100, 1, 2, 3 sampai 100. Ternyata angka yang saya pakai untuk increment, untuk incremental itu angka 2. Ya. Angka 2 yang saya pakai. Mulainya dari 0 gitu. 0, 2, 4. Apakah nyampe angka 100? Nggak akan nyampe. Jadi dia akan muter terus gitu. Dan kita harus nyari satu persatu errornya ini di mana. Apa sih yang nyebabin gitu. Oh, ternyata incrementalnya harusnya bukan 2 tapi 1. Oh, benar incrementalnya 2 tapi harusnya mulai dari angka 1 bukan angka 0 misalnya. Kebalik ya, harusnya 199 ya. Kalau incrementalnya 2 ya nyampe angka 100. Yang intinya semacam itu. Jadi ini perlu kita bahas lebih detail, nanti insya Allah minggu depan saya berikan contoh-contohnya yang di Python seperti apa, dan beberapa hal yang nanti terkait dengan bagaimana menulis kode yang baik. A good programmer always looks both way before crossing one way street. Dia selalu memperhatikan hukum Murphy. Mau nyebrang jalan satu arah aja nengoknya 2 arah. Yang kiri ada motor nggak, yang kanan ada motor nggak. Padahal di sana nggak mungkin ada motor. Ini bisa jadi ada motor yang lewat. Ini a good programmer. Jadi kita harus selalu bersiap-siap dengan hal-hal yang mungkin akan menimbulkan error. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Ada? Silakan kalau ada. Nggak ada. Sip. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira demikian. Saya cukupkan. Saya kira udah nggak ada yang absen lagi. Terima kasih. Nanti di praktikum misalnya saya akan pandu jam 10 ya, jam 10. Sebentar, kemudian nanti sisanya dengan asisten. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.